Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai business combination serta didukung dengan penyajian PSAK yang terkait. Hai, perkenalkan nama saya Winky Trisya Fitri. Hai, perkenalkan nama saya Ratia Vika Auliana. Hai, perkenalkan nama saya Yoli Alfitriani. Hai, perkenalkan nama saya Gabriela Martina. Business combination serta didukung dengan penyajian PSAK yang terkait. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian kombinasi bisnis, yang kedua tujuan penggabungan, yang ketiga bentuk penggabungan, yang keempat metode pencatatan, yang kelima pihak dan pengendalian akuisisi, yang keenam ikhtisar ringkas, dan yang terakhir ada metode perhitungan akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kombinasi bisnis. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya dalam bahasa Inggris itu merger atau penggabungan setara dalam bahasa Inggris merger of equals juga merupakan kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan akuntansi yang substansinya di Indonesia dibahas dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 22 yang telah direvisi pada tahun 2010. Transaksi kombinasi bisnis menurut PSAK 22 revisi tahun 2010 terjadi ketika suatu entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain yang berupa bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penggabungan. Secara umum, tujuan dari kombinasi bisnis adalah meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Secara khusus, kombinasi bisnis dilakukan untuk 1. Penghematan biaya. Dengan kombinasi bisnis, berbagai biaya bisa dihemat, di antaranya biaya gaji berbagai manajer, biaya penelitian produk baru, dan biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, mengurangi resiko. Membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam produk dan juga pasarnya akan lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan dan memasarkan produk baru. Yang ketiga, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam fasilitas dan sudah memenuhi berbagai macam aturan pemerintah akan lebih cepat dibandingkan dengan mengembangkan sendiri atau mendirikan perusahaan baru. Yang keempat, menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya. Salah satu cara untuk menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain adalah dengan melakukan kombinasi bisnis. Yang kelima, memperoleh aset tidak berwujud. Salah satu alasan untuk melakukan kombinasi bisnis adalah untuk memperoleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi, seperti hak paten, hak penambangan, database pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, alasan-alasan lain yang dimana ada perusahaan yang punya kebanggaan tersendiri ketika berhasil mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bentuk penggabungan. Bentuk penggabungan jika dilihat dari segi jenis usaha ada 3. Yang pertama, penggabungan horizontal. Penggabungan perusahaan-perusahaan dalam line bisnis atau pasar yang sama. Yang kedua, penggabungan vertikal. Penggabungan 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi. Misalnya penggabungan usaha antara perusahaan kain dengan perusahaan pakaian jadi. Yang ketiga, konglomerasi. Penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan. Misalnya penggabungan usaha antara perusahaan minyak dengan perusahaan komputer. Selanjutnya yaitu bentuk penggabungan dari sisi kejadian hukumnya definisi menurut Peraturan Pemerintah 27 tahun 1998. Yang pertama itu merger. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang kedua ada konsolidasi. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk serta perseroan baru, dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Dan yang terakhir akuisisi. Pengambilan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus dari akuisisi yaitu semen Padang yang diakuisisi oleh Semen Gresik. Di dalam hal ini, pihak Semen Gresik melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham Semen Padang sehingga Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan Semen Padang. Tetapi operasi kedua perusahaan masih berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, contoh kasus dari merger, yaitu merger yang dilakukan oleh Bank Lipo dan Bank Niaga. Dari merger kali ini perusahaan yang relatif lebih kecil ukurannya adalah Bank Lipo, sehingga Bank Lipo merelakan untuk diganti saham yang beredar dengan saham Bank Niaga. Hasil yang diharapkan dari merger kali ini yaitu leverage atau pengungkit. Kekuatan kedua bank untuk menjadi satu dengan kekuatan yang baru serta more creating value bagi si niaga. Dan yang terakhir, contoh kasus konsolidasi. Contohnya yaitu Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara, dan Bapindo. Keempat, bank melakukan konsolidasi dan berubah menjadi Bank Mandiri. Konsolidasi keempat perusahaan ini terbukti berhasil dengan membuahkan Bank Mandiri yang menjadi salah satu bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri. Selanjutnya metode pencatatan. Metode pencatatan terbagi menjadi dua, yaitu ada pooling of interest method, yaitu metode ini telah dihapuskan sejak 30 Juni 2001, dan metode ini dinilai tidak relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, purchase method. Metode ini masih dipertahankan sampai sekarang, dan dalam metode ini, pihak-pihak yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pembeli dan pihak yang dibeli. Selanjutnya, dalam kombinasi bisnis, PLSAK 22 penyesuaian 2014 mempersyaratkan pencatatan transaksi dengan menggunakan metode pembelian atau metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi ini mensyaratkan: pertama, pengidentifikasi pihak pengakuisisi atau entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis dengan pembelian saham di atas 50%. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan yang terakhir, dalam metode pencatatan ini terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kombinasi bisnis berdasarkan PSAK 22 revisi 2010. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi, yaitu tahap pertama, identifikasi pihak kombinasi bisnis. Yang kedua, penentuan saat kombinasi bisnis. Yang ketiga, penentuan saat kombinasi bisnis merupakan penentuan tanggal terjadinya kombinasi bisnis di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Dan yang tahap terakhir, perolehan aset dan liabilitas kombinasi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pihak dan pengendalian akuisisi. Pihak pengakuisisi itu ada dua, yang pertama ada entitas pengakuisisi dan yang kedua adalah entitas yang diakuisisi. Entitas pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas yang diakuisisi atau acquirer dalam transaksi kombinasi bisnis. Yang kedua, sebaliknya, entitas yang diakuisisi atau disebut dengan entitas target merupakan entitas yang dalam transaksi kombinasi bisnis dikendalikan oleh entitas lain atau entitas pengakuisisi. PSAK 22 revisi 2010 atau par 10 halaman 2 menyatakan bahwa pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilities yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Pihak pengakuisisi juga mengakui aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill. Dinyatakan dalam PSAK 22 revisi 2010 par 11 halaman 2. Setiap kombinasi bisnis akan melibatkan pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi atau bisa disebut dengan entitas target. Pihak pengakuisisi merupakan pihak yang memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, pengendalian atas pihak yang diakuisisi mungkin diperoleh dengan beberapa cara, seperti yang pertama dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lainnya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Yang kedua, dengan menimbulkan liabilities atau kewajiban. Yang ketiga, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas.
Dan yang keempat, dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan atau mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Dinyatakan dalam PSAK 22 Revisi 2010 Par B 05 halaman 17. Yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai ikhtisar ringkas. Secara umum, perbedaan antara ED PSAK 22 Revisi 2010 tentang kombinasi bisnis dengan PSAK 22 tentang penggabungan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai perihal ruang lingkup. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, pengecualian untuk yang pertama ada under common control, yang kedua pembentukan ventura bersama, dan yang ketiga akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bagian dari bisnis. Sedangkan dalam PSAK 22, pengecualiannya untuk yang pertama ada under common control dan pembentukan ventura bersama. Yang kedua ada perihal metode pencatatan. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, metode yang digunakan adalah purchase method, sedangkan PSAK 22 yang digunakan adalah purchase method and pooling of interest. Lalu ada perihal yang ketiga mengenai biaya yang terkait dengan perolehan akuisisi. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, biaya terkait akuisisi dibebankan pada periode berjalan, sedangkan PSAK 22 biaya terkait akuisisi sebagai bagian biaya akuisisi. Selanjutnya ada perihal pengukuran aset dan liabilities. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, nilai wajar mengacu ke SAK lain, sedangkan dalam PSAK 22 terdapat panduan tersendiri untuk menentukan nilai wajar dari pos-pos aset dan liabilitas. Lalu perihal yang kelima, ada akuisisi bertahap. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, yang pertama itu mengukur kembali kepemilikan sebelumnya pada nilai wajar tanggal akuisisi. Sedangkan dalam PSAK 22, kepemilikan diukur pada nilai wajar saat perolehan atau tidak ada pengukuran kembali. Lalu ada perihal pengukuran kepentingan non-pengendali. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, yang pertama berdasarkan nilai wajar dan yang kedua berdasarkan proporsi aset neto teridentifikasi. Sedangkan dalam PSAK 22 berdasarkan nilai tercatat aset neto. Selanjutnya ada perihal goodwill. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010, goodwill diperoleh dari biaya akuisisi dikurang jumlah neto aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, goodwill diuji penurunan nilai setiap akhir periode. Sedangkan PSAK 22, goodwill diperoleh dari biaya akuisisi dikurang nilai wajar aset dan liabilitas, dikurang hak minoritas atau berdasarkan nilai yang tercatat aset dan liabilitas. Dan yang kedua, goodwill diamortisasi selama 5 sampai dengan 20 tahun. Dan perihal yang terakhir adalah goodwill negatif. Dalam ED PSAK 22 Revisi 2010 diakui sebagai keuntungan periode berjalan, sedangkan PSAK 22 diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama 20 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode perhitungan akuntansi kombinasi bisnis yang akan dijelaskan oleh Ratia Vicia Auliana. Di dalam metode perhitungan akuntansi kombinasi bisnis, yaitu yang pertama ada satu penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi. Untuk memperoleh kepemilikan mayoritas pada perusahaan lain, maka digunakanlah dua metode, yaitu yang pertama, perusahaan pengakuisisi membeli saham berhak suara dari perusahaan terakuisisi dengan tunai, dan yang kedua, perusahaan pengakuisisi menukar saham berhak suaranya dengan saham berhak suara dari perusahaan terakuisisi. Selanjutnya, untuk penyatuan kepemilikan memiliki syarat tertentu, diantaranya yang pertama, 90% saham harus dimiliki oleh perusahaan yang mengakuisisi. Kedua, semua pemegang saham harus diperlakukan sama. Untuk metode penyatuan kepemilikan mengakuisisi dengan menggunakan nilai buku. Nah, hasilnya ini memiliki pendapatan yang lebih besar, dikarenakan depresiasi dan penyusutan lebih rendah dari biaya aset, dan tidak menyebabkan penyusutan goodwill.
Sebagai catatan, dalam hal ini metode kombinasi bisnis saat penertiban FASB Statement Nomor 141 Tahun 2001 adalah Purchase Method atau metode pembelian. Meskipun metode penyatuan kepemilikan sudah tidak digunakan, namun perusahaan yang dulunya melakukan kombinasi bisnis dengan metode ini tidak dirubah. Jadi laporan keuangan saat ini pun masih termasuk aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dalam pooling yang awalnya dicatat sebesar nilai buku pada tanggal akuisisi. Yang kedua ada metode pembelian atau purchase method. Metode pembelian yang dipersyaratkan dalam FASB Statement Nomor 141 hanya berfokus pada pencatatan nilai wajar untuk bagian dari aset dan kewajiban yang diperoleh dalam pembelian. Akun-akun perusahaan yang diakuisisi hanya akan disesuaikan dengan nilai wajar penuh jika perusahaan induk yang memiliki 100% kepemilikan saham dalam perusahaan yang diakuisisi. Tetapi jika perusahaan membeli hanya 80% kepemilikan saham di perusahaan yang diakuisisi, akun akan disesuaikan hanya dengan 80% dari perusahaan antara nilai buku dan nilai wajar. Sebagai contoh, dalam 80% pembelian aset dengan nilai buku sebesar $6.000 dan nilai wajar sebesar $10.000 akan tercatat sebesar $9.000. Didapatkannya hasil $9.200 yaitu dengan menghitung nilai buku ditambah jumlah kepemilikan saham dikali hasil pengurangan selisih lebih nilai wajar atas nilai buku. Nilai buku yang diidentifikasi sebesar $6.000 lalu ditambah 80% dari jumlah kepemilikan saham dan dikali 4.000 dari selisih nilai wajar lebih atas nilai buku. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam FASB ASC 805 tahun 2007 ini adalah metode akuisisi. Dengan metode ini, aset dan liabilities yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi persentase kepemilikan dari pembelian perusahaan oleh pengakuisisi. Dengan catatan, pembelian kepentingan cukup besar untuk memiliki pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. Sebagai contoh, aset akan dicatat dengan nilai wajar $10.000 secara penuh, meskipun perusahaan yang mengakuisisi hanya membeli 80% kepemilikan di perusahaan yang memiliki aset. Hal tersebut dikarenakan metode akuisisi menghilangkan pendiskontoan aset tetap dan aset tidak berwujud yang kurang dari nilai wajar. Hal ini dapat terjadi ketika adanya pembelian tawar-menawar antara perusahaan. Tawar-menawar pembelian terjadi ketika harga yang dibayar kurang dari total nilai aset bersih. Semua aset dikurangi liability. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan, penjelasan-penjelasan tersebut berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama dari Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Penyajian dan Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tentang kombinasi bisnis pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, periode 2012-2014 edisi pertama. Dan yang kedua bersumber dari modul pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1 Universitas Muhammadiyah. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.